Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel AM Wawasan, channel yang memberikan wawasan dan pengetahuan berbagai macam sejarah. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tanpa support kalian channel kami tidak akan berkembang. Terima kasih telah menonton video kami. Selamat menonton. Sejarah masuknya Islam ke negara-negara ASEAN sangatlah bervariasi, karena setiap negara memiliki konteks sejarah yang berbeda-beda. Namun secara umum, penyebaran agama Islam ke negara-negara ASEAN dapat dikaitkan dengan jalur perdagangan maritim yang menghubungkan daerah-daerah tersebut dengan dunia Arab dan India. Berikut ini adalah beberapa contoh sejarah masuknya Islam di negara-negara ASEAN. 1. Sejarah masuknya di Indonesia. Sejarah masuknya ke Indonesia dapat merujuk pada berbagai hal, tergantung pada konteks yang dimaksud. Berikut beberapa penjelasan yang mungkin dimaksud. Masuknya agama Islam. Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-13 melalui perdagangan dan hubungan diplomatik antara Kerajaan Samudera Pasai di Aceh dengan negara-negara Islam di Timur Tengah dan India. Dari Aceh, Islam kemudian menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan lain-lain. Masuknya bangsa Eropa ke Indonesia. Bangsa Eropa pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-16, ketika Portugis datang ke Malaka dan kemudian Belanda datang ke Jawa. Kedatangan bangsa Eropa ini membawa dampak besar bagi sejarah dan budaya Indonesia, karena mereka membawa teknologi, senjata, agama Kristen, dan juga melakukan kolonialisasi. Masuknya agama-agama lain ke Indonesia, selain Islam dan Kristen, agama-agama lain juga masuk ke Indonesia pada masa lampau. Misalnya, Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia pada masa sebelum Islam, dan pengaruhnya masih terlihat dalam seni, budaya, dan arsitektur di Indonesia hingga saat ini. Agama Konghucu juga masuk ke Indonesia pada abad ke-17 melalui pedagang-pedagang Tiongkok. Masuknya teknologi modern ke Indonesia, sejak abad ke-19, teknologi modern seperti telegraf, telepon, pal-uap, dan lain-lain mulai masuk ke Indonesia. Dampaknya terasa besar pada kemajuan ekonomi dan sosial di Indonesia, meskipun juga membawa tantangan dan konflik baru. Itulah beberapa penjelasan singkat tentang sejarah masuknya di Indonesia, tergantung pada konteks yang dimaksud. Tentunya masih banyak hal-hal lain yang terkait dengan masuknya di Indonesia yang bisa dikupas lebih dalam. 2. Sejarah masuknya Islam di Malaysia. Islam diperkirakan pertama kali masuk ke wilayah yang sekarang dikenal sebagai Malaysia pada abad ke-12 Masehi. Pada saat itu, beberapa pedagang Arab Muslim melakukan perdagangan di pantai timur Semenanjung Melayu dan membawa ajaran Islam bersama mereka. Namun, penyebaran Islam di Malaysia baru terjadi secara luas pada abad ke-14 Masehi melalui kerajaan-kerajaan Melayu seperti Melaka dan Pasai di Sumatera. Raja Melaka pada masa itu, Parameswara, mengadopsi Islam sebagai agama resmi dan mengirim duta ke Mekah untuk mempelajari ajaran Islam secara lebih mendalam. Kerajaan Melaka menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah tersebut dan memengaruhi wilayah lainnya seperti Johor, Riau Lingga, dan Palembang. Selain itu, Sufisme juga memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Malaysia, terutama di kalangan masyarakat pesisir. Setelah keruntuhan Melaka pada tahun 1511 oleh Portugis,
Islam tetap dipraktikkan oleh masyarakat Melayu di wilayah tersebut dan bahkan berkembang lebih luas lagi selama masa penjajahan Inggris. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, gerakan reformis Islam muncul di Malaysia dan membawa pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di negara tersebut. Hari ini, Islam adalah agama mayoritas di Malaysia dengan sekitar 60% dari populasi yang mempraktikkan Islam, sementara agama-agama lainnya seperti Buddha, Kristen, Hindu, dan Taoisme juga dipraktikkan oleh minoritas di negara tersebut.